Mantan ex-co PSSI ungkap ada ribuan pemain keturunan Indonesia di Belanda yang bisa dinaturalisasi. Shin Tae-yong bawa 30 pemain timnas Indonesia ke Turki dari 50 nama yang terdaftar di Piala Asia 2023. Kabar baik untuk timnas Indonesia, Irak dan Jepang terancam kehilangan pemain bintangnya jelang Piala Asia 2023. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Mantan ex-co PSSI ungkap ada ribuan pemain keturunan Indonesia di Belanda yang bisa dinaturalisasi. Hassani Abdul Ghani, mantan anggota ex-co PSSI, mengungkap ratusan hingga ribuan pemain keturunan Indonesia di Belanda berpotensi dinaturalisasi. PSSI khususnya sejak pelatihan Shin Tae-yong aktif mengejar pemain Eropa. Jordi Amat dan Sandy Walsh menjadi awalnya menarik perhatian pemain keturunan di Belanda dan Belgia. Dampak masuknya Jordi Amat dan Sandy Walsh ternyata membawa berita yang luar biasa di media Belgia maupun Belanda. Itu memancing pemain keturunan lain yang ada di Belanda hingga melirik Indonesia. Hassani menyatakan bahwa setidaknya ratusan hingga ribuan pemain keturunan Indonesia di Belanda dapat dimasukkan dalam program naturalisasi. Hasil pertemuan saya sewaktu berkunjung ke Belanda, ada ratusan atau ribuan pemain-pemain yang potensial yang masih punya keturunan Indonesia, ujar mantan ex-co PSSI tersebut. Meskipun PSSI tengah fokus menyelesaikan naturalisasi pemain seperti Justin Hubner, Jay Itzes, dan Nathan Chu Aon, keberadaan banyak pemain keturunan di Belanda memberikan harapan bahwa PSSI memiliki banyak opsi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Ini menjadi strategi persiapan menghadapi Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 2024. Timnas Indonesia dan Jepang sama-sama punya 3 pemain Liga Inggris jelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dan Jepang sama-sama memiliki 3 pemain dari Liga Inggris menjelang Piala Asia 2023. Tim Indonesia antara lain memiliki rekan bagot Justin Hubner dan Nathan Chu Aon, walaupun yang terakhir masih dalam proses naturalisasi. Di sisi Jepang, Kaoru Mitoma, Takehiro Tomiyasu, dan Wataru Endo menjadi andalan. Nathan Chu Aon yang bermain untuk Swansea City di divisi Championship Inggris masih menyelesaikan proses naturalisasi. Justin Hubner, kapten Wolverhampton Wanderers U21, sudah resmi menjadi WNI dan tampil di Liga Inggris 2023-2024. Rekan bagot yang membela Ipswich Town telah mencatatkan 4 penampilan dan 1 gol di Piala Liga Inggris 2023-2024. Timnas Jepang juga memiliki 3 pemain berkarier di Liga Inggris, Kaoru Mitoma Brighton, Takehiro Tomiyasu Arsenal, dan Wataru Endo Liverpool. Ketiganya menjadi ancaman bagi timnas Indonesia karena keduanya akan berkompetisi dalam grup yang sama di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong bawa 30 pemain timnas Indonesia ke Turki dari 50 nama yang terdaftar di Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membawa 30 dari 50 pemain yang terdaftar ke Turki untuk pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji. Ia bawa 30 pemain ke Turki, jawab Sumarji ketika ditanya soal apakah benar timnas Indonesia bawa 30 pemain ke Turki dari 50 nama yang didaftarkan ke Piala Asia 2023. Meskipun Sumarji tidak merinci nama-nama pemain yang akan ikut serta. Dia memastikan bahwa dari 50 pemain yang didaftarkan, hanya 23 yang akan tampil di turnamen yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sebelum berpartisipasi dalam Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Turki mulai 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 setelah berkumpul di Jakarta pada 19 Desember 2023.
Timnas Indonesia juga akan menjalani uji coba melawan Timnas Libya di Antalya pada 2 dan 5 Januari 2024. Serta berlatih dan bermain uji coba dengan Iran di Qatar pada 9 Januari 2024. Kabar baik untuk Timnas Indonesia, Irak dan Jepang terancam kehilangan pemain bintangnya jelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia menerima kabar baik karena pemain bintang Timnas Irak Ahmed Farhan dan bek tangguh Timnas Jepang Takehiro Tomiyasu terancam absen jelang Piala Asia 2023. Farhan mengalami cedera ligamen saat memperkuat Al-Shorta dan memerlukan operasi. Sementara itu, Tomiyasu dilaporkan mengalami cedera saat membela Arsenal dan mungkin absen setidaknya 6 pekan. Meski ini jadi situasi yang tidak menguntungkan bagi Irak dan Jepang, tapi jadi kabar baik bagi Timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda segrup dengan kedua negara tersebut di Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar. Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat anti baper meski diserang habis-habisan fans JDT. Baru-baru ini fans JDT mengkritik Jordi Amat yang dinilai mengalami penurunan musim ini. Supporter JDT bahkan meminta kepada Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim Akrab dengan sebutan TMJ selaku pemilik klub untuk mendepak Jordi Amat per musim depan. Mohon tukar Jordi Amat tahun depan, tulis salah satu supporter JDT bernama Adlan Adnan. Namun TMJ menolak desakan yang diberikan supporter di atas. TMJ justru memberikan fakta bahwa JDT mencatatkan jumlah kebobolan yang paling sedikit di sepanjang kiprah mereka di Liga Super Malaysia. Dari 25 laga Liga Super Malaysia 2023, gawang JDT hanya kemasukan 7 kali. Menurut TMJ, baik buruknya performa klub itu berkat kerja sama tim, bukan individu. Tahun ini tingkat kebobolan adalah yang terendah ketimbang tahun-tahun sebelumnya dalam sejarah klub, kata TMJ membalas komentar Adlan Adnan di akun Instagram JDT, dikutip dari Makan Bola. Jordi adalah ball-playing defender yang sesuai dengan filosofi kami. Jika kita menang, kita semua menang, dan jika kalah, kita semua kalah, sambung TMJ.